Hai guys, kembali lagi guys. Kali ini kita akan bahas untuk yang part 5 ya. Oke, part 5 ini kita bahas menu selanjutnya ya. Ini masih serial terkait tutorial untuk RTI bisnis teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu ada menu kalender ya. Di kalender ini teman-teman perlu ketahui dan penting juga informasinya ya. Yang perlu kita ketahui di kalender ini kok ada informasi upcoming event ya. Ada upcoming event, terus ada dividen, ada bonus, ada right issue, ada warrant, ada stock split, ada reverse stock, tender offer, RUPS, dan juga IPO. Ini kaitannya semua ini dengan yang namanya adalah corporate action ya. Corporate action. Jadi corporate action ini emang setiap perusahaan pasti akan melakukan hal tersebut ya. Entah itu RUPS setiap tahunnya ataupun bagi dividen kah atau raisu ataupun hal yang lain. Dan ini wajar ya teman-teman ya. Tujuan dari aksi korporasi ini juga macam-macam. Ini kalau kita lihat di sini untuk yang dividen ya, dividen itu kan pengertiannya teman-teman laba yang dibagikan ke pemegang saham gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sini saham-saham yang kira-kira akan membagikan dividen atau labanya ya. Terus bonus juga saham. Nah, ini bonus bisa tergantung dari bonusnya ya, entah itu dividen dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk saham. Biasanya kebanyakan untuk bonus ini dalam bentuk saham. Nah, untuk right issue itu sendiri adalah mengeluarkan saham baru. Artinya teman, ini dia akan mengeluarkan saham baru nih teman-teman, nanti punya opsi untuk ditebus maupun untuk dijual. Nah, untuk waran itu bonus juga. Waran ini bentuknya juga nanti bisa ditebus ataupun dijual untuk nilai warannya ya, dan mempunyai periode tertentu, artinya sampai periode yang ditentukan. Nah, untuk stock split sendiri teman-teman, ini pengertiannya yaitu dia jadi memecah ya jumlah harga sahamnya, sahamnya entah itu harganya maupun jumlahnya. Jadi kalau harganya 1000, jumlahnya 1000 1 juta lembar. Nah, dipecah nih stock split menjadi 1:2, artinya dia digandakan jumlah lembar sahamnya menjadi 2 juta lembar, tapi harganya juga turun menjadi Rp500 seperti itu ya. Ada reverse stock nih teman-teman. Kalau reverse stock sendiri teman-teman kebalikan dari stock split ya. Jadi dia memperkecil jumlah lembarnya ataupun harganya dia jadi naik gitu. Nah, kalau tender offer sendiri ini ibaratnya kayak lebih ke buyback ya. Jadi dia ada private placement dari perusahaan tertentu yang mau masuk. Nah, dia nggak mau right issue, jadi dia ada tender offer, yaitu wajib untuk beli ya. Terus ada yang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, di sini RUPS nih dibagi-bagi juga ya, ada yang LP, ada yang T ya. Untuk ya, T ini yang tahunan, untuk yang LP ini luar biasa gitu. Kalau yang tahunan minimal sekali ya, untuk rapat RUPS setahun sekali gitu. Nah, kalau LB ini biasanya tertentu ya, kalau ada aksi korporasi seperti right issue atau stock split atau repost, biasanya mereka melakukan RUPS LB. Nah, selanjutnya ada IPO. IPO ini saham yang baru ya, yang baru listing. Ini kaitannya dengan saham-saham yang mau listing. Ini bisa diperhatikan di menu ini ya teman-teman ya. Coba kita bahas deh satu-satu ya. Untuk yang upcoming ini ke semuanya ya. Jadi kalau teman-teman klik yang cek yang upcoming ini, pasti dia akan muncul semua jenisnya, entah itu dia dividen ataupun RUPS, RUPS LB maupun stock split dan yang lain, itu akan di-share semua di sini ya. Nah, coba kita yang dividen. Nah, dividen ini contohnya ada saham BCA di sini, ada Bank BTN, terus ada BRI yang hari ini kumdet ya teman-teman ya. Ini bisa perhatikan. Nanti di sini teman-teman ada yang namanya ada price. Price ini yaitu jumlah dividennya akan dibagikan per lembar sahamnya. Jadi teman-teman kalau punya saham BRI harganya 4.000, dividennya 231 per lembar.
Nah, ini tinggal dikalikan saja punya berapa lot atau punya berapa lembar ya. Di sini ada yang menarik yaitu cum date nih yang paling sering ditanyakan. Cum date ini apa sih? Yaitu adalah cumulative date, yaitu cumulative date itu hari terakhir ya, dimana semua orang yang mempunyai saham BRI di hari itu di hold ya sampai hari itu, maka dia akan berhak mendapatkan dividen gitu. Nah, kalau ex date itu expired date, artinya udah habis ya. Jadi di tanggal itu tuh kalau teman-teman mau beli saham untuk dapat dividen tuh nggak bisa gitu. Itu maksimal di cum date. Nah, untuk recording date ini pencatatannya terakhir ini kaitannya dengan clearing dan penjaminan biasanya. Tapi yang perlu kita perhatikan biasanya cum date dan ex date-nya ya. Untuk recording ini proses pencatatannya saja, nanti di CSE-nya gitu. Nah, selanjutnya ada payment. Ini payment itu pembayarannya ya. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh emiten kepada pemegang saham. Jadi untuk distribusinya kapan gitu. Nanti ini akan masuk ke kas RDN teman-teman. Nah, ini bisa di withdraw atau bisa dibelikan lagi sahamnya. Itu ya teman-teman ya, ini sangat penting saya kira kaitannya dengan dividen atau aksi korporasi. Selanjutnya ada bonus ya. Bonus ini artinya kita dapat saham bonus ya dari perusahaan. Di perusahaan biasanya pas ada buyback dia nggak mau bagi dividen, tapi dia hanya bisa bagikan bonus saham, itu bisa juga. Contohnya kemarin ada dari aksi korporasi BRPT ya, dia bagi saham bonus ke pemegang sahamnya seperti itu. Ini rasionya ya, new all nya. Jadi setiap pemegang saham yang lama 472, maka dia akan dapat 2 saham bonus gitu. Itu ya, jadi tinggal dibagikan saja kira-kira dapat teman-teman dapat berapa kalau punya saham itu. Ada juga yang rasionya 1:1 ya, 1:1, ada yang 100:13 itu, nanti tergantung perusahaannya. Terus ada right issue. Tadi right issue itu dia mengeluarkan saham baru. Ini biasanya saham ini kaitannya dengan ada pemegang saham yang baru yang akan masuk, maka dia butuh ataupun ada yang setoran modal yang masuk ke perusahaan, maka itu dicatatkan dengan proses right issue seperti itu. Nah, ini ada rasionya juga teman-teman ya. Nah, ini nanti akan hampir sama ya bacanya. Ini ada cum date, ada ex date, recording, trading start, trading end, dan subscription date. Bedanya apa teman-teman? Ini bedanya saya kira cukup lengkap ya. Untuk cum date, siapapun ya teman-teman yang punya saham ini terakhir di hari cum date-nya ini dia akan dapat strike-nya. Nah, ex date nih hampir sama expire ya, jadi udah nggak berlaku lagi. Recording pencatatannya, sedangkan trading start-nya, jadi si right ini kan bisa ditransaksikan tuh, bisa dibeli, bisa beli, jual ya. Jadi selama masa trading ini teman-teman bisa lakukan transaksi terkait dengan right issue tersebut atau RI-nya ya. Nanti di portofolio akan muncul right-nya. Nah, itu bisa ditebus ataupun dijual ya bagi yang punya ya, seperti itu. Ataupun yang mau tinggal beli saja di market ya, itu market tunai namanya. Nah, subscription date ini hari terakhir, dimana ini terakhir untuk perdagangan right-nya ya. Ini bisa ditebus ya ataupun dijual, seperti itu ya right issue ya. Terus ada warrant ini biasanya ketika IPO ya, ini dia akan membagikan warrant. Nah, warrant ini juga bisa dijual maupun ditebus ya. Ini juga ada jadwalnya di sini, maturity-nya kapan ya, terus subscription date-nya atau tradingnya kapan. Ini bisa diperhatikan ya, rasionya juga ada. Ada stock split ya. Stock split tuh jadi tadi ya, pengurangan nilainya, harganya, dan menambah jumlah lembar sahamnya. Terus reverse stock ya, balikan. Ini contohnya ya, ini reverse stock itu jarang teman-teman. Tender offer ya, jadi ada yang mau masuk sahamnya atau dia mau buyback sahamnya melalui tender offer ya.
RUPS, ini RUPS juga penting ya. Nanti teman-teman juga punya saham tersebut, mau ikut RUPS bisa ya, minta ketur ke sekuritasnya ya. Itu nanti teman-teman berhak untuk mengikuti rapat RUPS tersebut. Terus terakhir ada IPO ya. Ini saham-saham yang baru listing ya, teman-teman bisa perhatikan juga ya. Ada offering start ini dan ada listing date-nya. Biasanya perlu kita perhatikan. Kalau sudah punya sahamnya tinggal listingnya kapan itu. Nanti kalau teman-teman mau ikutan IPO-nya bisa cek di tanggal ini ya, offering start and offering end-nya. Ini masa untuk book wheeling ya biasanya, atau IPO-nya ya, prosesnya ya. Itu teman-teman bisa pesan melalui sekuritas tertentu ya, misalnya di situ melalui situs IPO maupun ikutan yang namanya book wheeling-nya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk yang session kelima ini cukup lengkap. Nanti yang terakhir terkait IPO dan juga notification ya. Tetap stay tune. Thank you so much. Jangan lupa like and share ya. Thank you.